memerhatikan bibir merah Siva yang bergerak ke atas ke bawah, hingga membuatnya memberanikan diri untuk mendekatkan wajahnya pada wajah Siva. Entah setan apa yang mendorong Lutfi untuk melakukan itu. Rasa malu seakan enyah dalam dirinya, seakan di ruangan itu hanya mereka berdua. Sedangkan Siva yang tidak menyadari akan kelakuan Lutfi sebelumnya, terus saja menjelaskan masalah tadi, hingga akhirnya dia sadar kalau wajah Lutfi sudah berada di dekatnya. Mungkin kira-kira hanya 5 atau 6 senti dari wajahnya. Dia pun kaget dan hendak ingin menamparkan wajah Lutfi yang sudah kurang ajar padanya. Plak! Tamparan keras itu terdengar jelas di telinga mereka yang sedang berada di dalam kelas itu, hingga membuat mereka kaget akan suara tersebut, dan sebentar kemudian sunyi menantikan kisah selanjutnya, menantikan apa yang akan terjadi pada diri Siva dan Lutfi. "Pergi," kata Siva seraya mendorong keras Lutfi hingga membuatnya hampir jatuh. Dan di saat bersamaan bel pergantian pelajaran berbunyi, mereka pun ribut dengan permasalahan tadi. Namun sebelum permasalahan mereka usai, Pak Alfian datang masuk ke kelas mereka karena sekarang pelajaran matematika. Lutfi yang merasa bersalah akan kejadian itu, membuatnya tak tahu mau berbuat apa. Dia menyesali apa yang dia perbuat. Tak seharusnya dia melakukan hal tersebut, karena dia sendiri tahu kalau Siva paling tidak suka dengan laki-laki yang macam-macam terhadap dirinya, apalagi bertindak yang tidak senonoh seperti halnya apa yang hendak dilakukan oleh Lutfi. Perasaan bersalah pun menyeruak dalam benaknya, hingga membuatnya tidak fokus terhadap pelajaran Pak Alfian. Dia hanya fokus bagaimana caranya supaya Siva bisa memaafkan kesalahannya tadi. Perasaan bersalah itu terus tergiang-giang di benaknya, hingga tak terasa bel istirahat berbunyi. Lutfi yang melihat Siva hendak keluar langsung menghentikannya. "Ingat, iya gak usah kenal sama aku lagi," kata Siva marah sambil menunjukkan jari telunjuknya itu ke wajah Lutfi, bertanda dia benar-benar marah terhadapnya. "Sif, sungguh aku minta maaf, aku memang salah." "Cukup," potong Siva. "Ingat itu," kata Siva lagi mengingatkan Lutfi seraya pergi dari hadapannya. Lutfi sendiri hanya pasrah dengan keadaan yang ada. Dia tidak menyangka akan terjadi kisah yang sangat memilukan hatinya dalam memori kehidupannya. Sedangkan Aisyah yang bingung dengan kejadian itu, tidak tahu mau bertanya kepada siapa. Dia hendak bertanya pada Siva namun malah takut, karena melihat wajah Siva yang memerah dengan amarahnya. Hingga akhirnya dia pun berani bertanya tentang kejadian apa yang membuatnya semarah itu pada Lutfi. Pertanyaan Aisyah tadi tak langsung dijawab oleh Siva. Dia masih mengatur dulu pernafasannya. Dan akhirnya dia bercerita apa yang telah terjadi padanya, apa yang telah Lutfi perbuat padanya. Aisyah yang mendengar cerita Siva juga ikut marah dengan semuanya. Dia merasa iba kepada Siva meskipun Lutfi tak sampai mencium Siva. Namun harga diri Siva seakan diinjak-injak oleh Lutfi. Kemudian Aisyah bangkit dari duduknya dan menggeser kursinya tadi untuk lebih mendekat kepada Siva, dan memeluknya tatkala sudah berada di dekatnya. Aisyah melakukan itu semata-mata untuk menenangkan hati Siva yang kacau balau akibat tragedi tadi. Karena bagi kedua wanita tersebut, bahkan bagi kebanyakan cewek tidak suka jika dirinya mendapat perlakuan seperti itu, seakan tidak ada harga dirinya jika dirinya gampang dicium oleh laki-laki yang bukan siapa-siapanya. Hingga mereka larut akan suasana yang melo dan tak sadar bahwa makanan yang mereka pesan sudah mulai dingin. Waktu terus saja berjalan, bel masuk sudah berbunyi sedari tadi. Semua siswa nampak serius dalam pelajarannya. Beda dengan Lutfi yang berada di kelas 2,
Dia seakan merasa bersalah terhadap Siva tentang apa yang telah terjadi pada dirinya tadi. Dia tidak menyangka kalau tindakannya tersebut malah membuat Siva menjadi murka padanya. Dan dengan cara apa dia minta maaf pada Siva pun dia tidak tahu. Karena tadi pas waktu istirahat, Siva mengacuhkannya. Dari rona wajahnya yang merah seakan Siva tidak ingin kenal dengannya lagi. Baru kali ini dia melihat Siva semarah itu. Sifat cueknya selama ini malah nampak terhadap dirinya. Karena tindakan konyol yang dia lakukan, Lutfi yang asyik dengan pikirannya sendiri tak sadar kalau pelajaran sudah usai bel bunyi. Dia kira bel pergantian pelajaran tapi ternyata bukan. Dia tahu karena semua siswa malah pergi dengan membawa tasnya. Melihat semua itu, Lutfi dengan sigap menangkap tangan Siva yang hendak pergi. Dan kebetulan dia pergi paling terakhir. "Shiv, please, aku minta maaf. Aku janji aku gak akan mengulangi kejadian tadi lagi. Sumpah aku janji demi Allah," kata Lutfi seraya memegang erat tangan Siva. Karena takut dia melepaskannya. Sedangkan Siva sendiri yang mendapat perlakuan seperti itu menjadi meringis kesakitan. Ingin dia berontak, namun malah tambah sakit yang dia dapat. "Baiklah, Lut. Aku mau memaafkanmu, tapi ingat yang dipegang oleh laki-laki itu adalah janjinya. Sedangkan yang dipegang oleh perempuan itu adalah harga dirinya. Maka jangan pernah kau mempermainkan harga diri wanita, apalagi merusaknya," kata Siva bijak setelah dilepas tangannya oleh Lutfi. Seutas senyum terukir dalam diri Lutfi, karena dia merasa bebannya sudah sirna. "Iya Siv, aku janji aku akan memegang ucapanku, dan akan menjaga harga diri wanita," kata Lutfi pada Siva. "Dan satu lagi, mungkin kalau cuma temenan aku masih mau. Tapi kalau lebih dari itu maaf jangan harap," kata Siva seraya pergi meninggalkan Lutfi sendiri di kelas itu. Sedangkan Lutfi yang mendengar perkataan Siva tadi bagaikan petir yang menyambar tubuhnya, hingga membuatnya kaku tak berdaya. "Siv, mungkin untuk sekarang aku tidak bisa mendapatkanmu. Tapi suatu saat nanti, aku yakin kamu akan menjadi milikku selamanya," batin Lutfi seraya pergi menuju kursinya tadi untuk mengambil bukunya yang dia tinggal karena ingin mengejar Siva tadi. Siva memang wanita yang baik hati. Wanita tersebut masih bisa memaafkan orang yang telah berbuat salah padanya. Bahkan seakan ingin menghancurkan harga dirinya sebagai wanita. Namun dia masih bisa berpikir jernih hingga akhirnya memaafkan kesalahan Lutfi yang fatal tersebut.